Ada pertanyaan bagus tentang afirmasi. Ketika kita melakukan suatu afirmasi dan afirmasi itu di hari yang sama belum tembus, apakah besok kita harus melakukan afirmasi ulang? Contoh, hari ini hari Senin, saya melakukan afirmasi, wahai kodam, aku perintahkan kalian untuk membuat bos itu suka padaku, senang padaku, dan sayang padaku. Sehingga kalau aku bekerja, bos bisa menerima hasilnya dengan baik dan banyak memberikan bonus misalnya. Di hari itu, saya nggak ketemu bos, dan bos tidak menunjukkan gejala apapun pada saya, tidak menunjukkan tanda-tanda beliau suka pada saya. Lalu besok Selasa, apakah harus diulangi lagi? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah bergantung siapa orangnya dan bergantung kasusnya seperti apa. Contoh, kalau kasusnya adalah penglaris dagangan, maka tiap hari afirmasi. Karena hari Senin saya butuh dagangan saya laris, hari Selasa saya butuh dagangan saya laris, hari Rabu saya ya butuh dagangan saya laris, hari Kamis saya ya butuh dagangan saya laris, dan seterusnya. Sehingga afirmasi itu dilakukan setiap hari. Lalu afirmasi lain mengikuti kasus seperti ada membuat bos itu tunduk. Maka afirmasi itu dilakukan di malam hari ketika bos mau tidur, supaya mudah mempengaruhi dalam alam bawah sadar. Pengaruhi bos hari ini, supaya besok ketika ketemu sama aku, bos lebih senang, lebih suka, lebih baik. Besoknya juga seperti itu, karena kan Anda butuh bos itu segera merespon Anda. Kalau belum tembus bagaimana? Ya ulangi lagi afirmasinya. Lalu ada afirmasi yang tidak perlu tiap hari. Contohnya, Anda afirmasi supaya naik pangkat atau jabatan. Nah, itu nggak usah tiap hari, karena naik pangkat jabatan itu tidak terjadi tiap hari. Jadi afirmasinya berbunyi, bantu aku bekerja dengan baik, gitu kan ya. Sehingga pimpinan itu bisa ngenotis, bisa melihat hasil kerjaku. Kalau pimpinan itu melihat hasil kerjaku yang baik, maka jabatan yang kosong aku bisa dipromosikan. Nah, itu nggak perlu tiap hari, karena Anda tidak tiap hari naik jabatan. Terus lagi, afirmasi pengen cepat lunas hutang. Itu bukan afirmasi yang berbunyi bantu aku untuk melunasi hutang, bukan. Tapi afirmasi bantu aku untuk mencari rezeki yang banyak, mendapatkan uang yang melimpah. Kalau dagang, ya dagangnya laris, sehingga bisa bayar utang. Nah, kalau ini tiap hari. Afirmasi supaya mampu beli rumah. Statusnya karyawan, gajian 1 bulan 1 kali. Maka afirmasinya nggak usah tiap hari. Afirmasinya adalah untuk membantu bekerja, ya, supaya hasilnya melimpah, kemudian bisa naik pangkat dengan cepat, syukur-syukur dapat fasilitas rumah dinas, rumah dari kantor. Nah, gitu afirmasinya. Jadi, apakah afirmasi itu perlu dilakukan tiap hari? Lihat dulu kasusnya. Ya, seperti apa masalah yang sedang dihadapi. Karena seringkali afirmasi itu tidak berbunyi tujuan yang ingin kita capai, namun berbunyi cara mencapai tujuan yang ingin kita capai. Contoh, tujuannya ingin beli rumah. Kan afirmasinya bukan, wahai kodam berikan aku rumah, kan nggak seperti itu. Tapi wahai kodam berikan aku bantuan supaya hasil kerjaku melimpah, daganganku laris, uangku banyak, sehingga aku bisa beli rumah, kan begitu. Jadi bukan tujuannya, tapi way to go-nya. Nah, ini adalah jenis afirmasi berdasarkan kasus yang dihadapi. Titik ya, selesai ya. Nah, sekarang kita berbicara lagi, apakah afirmasi itu harus dilakukan tiap hari? Bergantung juga bagaimana pengalaman sebelum-sebelumnya. Ada orang yang ketika afirmasi itu butuh setiap hari, karena sense-nya dia, hatinya dia merasa mantap kalau afirmasi itu dilakukan tiap hari. Ada orang yang ketika afirmasi tidak perlu tiap hari, cukup 1 minggu sekali, karena dia hanya butuh pengawalan pekerjaan. Para kodam, kawalah pekerjaanku sehingga pekerjaanku bisa berjalan dengan baik, sehingga pekerjaanku berjalan dengan lancar. Apapun yang aku butuhkan, kamu bantu nyediakan. Apapun yang berbahaya untuk pekerjaanku, kamu hindarkan. Ada yang seminggu sekali cukup. Saya tahu orang-orang yang seminggu sekali cukup. Jadi tidak perlu afirmasi tiap hari. Nah, ada juga yang insidental. Hanya ketika hati merasa butuh, afirmasi itu dilakukan. Contohnya Mbak Wira. Mbak Wira itu bukanlah orang yang
melakukan afirmasi tiap hari. Hanya insidental ketika butuh. Kenapa? Karena sebagian besar masalahnya Mbak Wira, itu Mbak Wira selesaikan dengan keilmuan. Misalnya, saya butuh menundukkan orang. Saya pakai keilmuan. Ketika keilmuan itu dirapal, Kodam datang, udah bekerja dengan otomatis. Karena Kodam paham, saya merapal ilmu untuk apa. Nah kalau pada orang-orang yang tidak menggunakan ilmu bagaimana Mbak? Sama. Itu kembali juga depend on kasus dan depend on masing-masing personal, each individu. Ya, masing-masing personalnya seperti apa. Ada juga yang afirmasi itu hanya sambil bakarkan dupa. Jadi gayanya orangnya memang ketika afirmasi sambil bakar dupa. Jadi ketika dia bakar dupa, dia afirmasi. Kalau hari itu dia nggak bakar dupa, dia nggak afirmasi. Kenapa? Karena dia merasa kalau nyuruh Kodam, ya eloknya, baiknya, bijaknya, enaknya sambil kasih upah. Gitu juga ada. Nanti ada testimoninya ya, bisa ditampilkan oleh admin. Orang yang ketika afirmasi sambil bakar dupa. Semakin berat afirmasinya, dupanya semakin banyak. Tapi alhamdulillah tembus sesuai harapan. Jadi gayanya dia memang begitu. Nah kalau Mbak Wira enggak. Mbak Wira, afirmasi itu insidental. Ketika saya sedang menghadapi sesuatu yang berat, tujuan saya berat, saya wiriti dulu. Ya, ketika wiridnya selesai, baru dupanya saya bakar. Dupa energi. Saya berdoa pada Tuhan di situ. Ya Tuhan, ya Allah, saya punya hajat. Hajat saya ingin bikin kantor baru. Saya berdoa, mudahkanlah perdagangan saya. Mudahkanlah bisnis saya. Datangkan orang-orang yang prospek. Datangkanlah orang-orang yang mudah closing, yang mudah dilayani. Sehingga pendapatan atau penghasilan saya meningkat. Sehingga kalau uang saya banyak, saya bisa mendirikan kantor baru. Kantor baru ini nanti akan saya gunakan untuk bisnis apa? Misalnya membuka channel YouTube yang baru. Sehingga saya bisa merekrut karyawan baru. Sehingga saya bisa mengurangi pengangguran. Saya bisa membantu sesama. Niat saya baik. Niat saya membantu sesama. Tolong mudahkan ya Tuhan. Doanya kita kepada Tuhan. Lalu bakarlah dupa. Nanti dupa itulah yang akan memperkuat doa kita karena vibrasi energinya. Dia akan mendatangkan aun atau penolong. Entah dari bangsa malaikat, walau alam, itu kuasa Tuhan. Entah dari bangsa jin, juga walau alam. Karena Tuhan yang berkuasa membolak balikkan hatinya makhluk untuk membantu makhluk yang lain. Entah mendatangkan manusia, wallahu alam. Sekali lagi kita berdoa pada Tuhan dan Kodam paham apa yang harus dia lakukan. Makanya doa itu kalau tujuannya baik, enak sekali. Ya, enak sekali. Ya Tuhan, aku berdoa, tolong lindungilah Mas Bos Julio, karena beliau bisnisnya apotek. Apotek ini punya tenaga kerja 4 orang. Kalau sampai apoteknya kukut, berarti 4 orang ini dipecat, artinya pengangguran. Keluarganya terlantar karena nggak dapat gaji. Maka dari itu lindungilah Mas Bos Julio, karena bisnisnya baik. Membantu sesama dengan obat, membantu menyembuhkan penyakit sesama yang sedang darurat. Nggak bisa ke dokter, makanya datang ke apotek. Bantulah kawal bisnis Mas Juli supaya bisnisnya lancar. Misalnya, lagi teman yang lain, Mbak ini adalah seorang pimpinan di bank. Tolong lindungi beliau karena karyawannya ada 11 orang. Kalau sampai beliau tumbang, nanti karyawannya kocar kacir. Kalau kinerjanya jelek, karyawannya rawan dipecat. Kalau dipecat 11 orang, ya Allah, yang kehilangan sumber pemasukan. Bagaimana keluarga 11 orang ini? Maka dari itu bantulah bisnisnya si ini supaya begini. Enak. Kalau doa itu baik, enak banget. Ya. Nah kalau doanya buruk, ya isinya afirmasi, isinya aneh-aneh, ini yang agak pekewo ya kalau kita melakukan doa. Ya, gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, apakah afirmasi itu harus dilakukan tiap hari? Maka jawabannya bergantung pada kasus atau masalah yang ingin diselesaikan seperti apa, bergantung pada gaya orangnya seperti apa, dan bergantung apakah dia punya keilmuan atau tidak. Mana yang paling cocok untuk Anda, ya Anda sendiri yang tahu. Ya, Anda sendiri yang paham. Maka dari itu saran saya, cobalah semuanya, dirasakan dengan hati, dirasakan dengan batin, mana-mana yang cocok lakukan itu seterusnya. Karena
gaya tiap orang berbeda-beda. Sama seperti kalau saya tidur, saya enaknya sambil tengkurap, Mbah. Oh, kalau saya tengkurap nggak bisa bernafas. Saya sambil melumah, sambil telentang. Kalau saya telentang, kejatuhan kotoran dari angin-angin. Saya sukanya miring. Sesuai sunnah agama miring. Nah gitu. Jadi orang punya gaya berbeda-beda, punya selera yang berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan kalau afirmasi harus tiap hari. Enggak. Karena nyatanya Mbak Wira sendiri afirmasi tidak tiap hari. Biasanya kalau Mbak Wira afirmasi sambil bakar dupa, lanjut berdoa atau berdoa dulu lalu bakar dupa. Dan berdoanya kepada Tuhan, bukan kepada kodam. Nanti kodam akan paham dengan apa yang harus dilakukan karena dia tahu kita doa apa, kita minta apa pada Tuhan. Ya, jadi dia akan membantu sebisa mereka untuk mewujudkan doa-doa yang Mbak Wira panjatkan. Seperti itulah cara afirmasi yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan, nanti akan Mbah Wira jelaskan sampai Anda paham. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.